Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'alaina ni'matal iman wal islam wal istiqlal wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dha. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin mukarramin yang saya hormati, jamaah tahlil, jamaah istighasah di yaumul Jum'ah yang berkah ini, khususnya saya hormati dan muliakan, yaitu pembina Yayasan Al-Munawwar, dalam hal ini yaitu Bapak Ustaz Fauqi Ahmad Fauqi yang hadir, seperti kasihan atas kehadirannya. Yang saya hormati orang tua kita bersama, guru kita bersama, yang bagian juga dari Yayasan Al-Munawwar, dan juga guru senior kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Didin. Yang saya hormati yaitu wakil kurikulum kita dalam hal ini juga selaku panitia pelaksana istighosah kesempatan pagi ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Asman MPD yang juga hadir, bahkan beliau pertama hadir di sini. Terima kasih. Yang saya hormati yang baru saja menyampaikan kalimat tahlil, guru kami yaitu Bapak Ustaz Saiman SAG. Yang saya hormati para segenap dewan guru sekalian, staf sekalian, SMP SMK Mutiara, yang insyaallah kita semua di bulan Muharram, di tanggal kedua bulan Muharram 1442 Hijriah, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan kubur kita mudah-mudahan menjadi saksi kelak amal ibadah kita di yaumil qiyamah nanti, dan menjadi syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertangkaikan puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan kepada kita, limpah nikmat, sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka apa? Pertama dan utama kita sebagai hamba Allah, yaitu dalam rangka meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho amal ibadah yang kita kerjakan, insya Allah tidak akan sia-sia dan akan betul-betul menjadi satu hal yang sangat saadah, yang sangat kita harapkan, kegembiraan yang sangat kita harapkan kelak nanti, yaitu Allah gantikan dengan sawabnya, yaitu jazaan ataupun daripada jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali mudah-mudahan kumpul kita ini betul-betul menjadi asal sebab dilimpahkannya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walhasil mudah-mudahan sepanjang umur kita dijadikan kita pribadi yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kelak nanti manakala kita meninggal dunia kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah dan limpahkan keribuan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dewan guru dan juga daripada pengurus yayasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan mulia,
bulan Muharram, bulan di mana di antara 12 bulan kemudian Allah mengerucutkan, Nabi mengerucutkan, yaitu menjadi 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mutawaliyat itu ada 3, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram, dan yang terpisah bainal Jumalisani wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Dan kita berada di antara 4 bulan tersebut, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram yang sekarang sudah masuk, yaitu 1442 Hijriah. Mudah-mudahan bulan ini menjadi awal kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penanggalan daripada tahun miladiah ataupun Masehi, juga bulan ini menjadi bulan kegembiraan buat kita bersama, karena bulan ini tepatnya bulan Agustus, yaitu 2020, ada hari di mana hari yang menjadi kegembiraan buat kita sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana dengan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga, berkenan Allah Subhanahu wa taala juga dengan kemauan kita ingin merdeka, izah kita ingin merdeka, Allah berkenan memerdekakan bangsa kita tepatnya 17 Agustus 1945, dan sekarang genap kemerdekaan yang telah kita raih atas kembali berkat Allah Subhanahu wa taala, atas mujahadah perjuangan para kiai, para santri, segenap rakyat Indonesia, pejuang bangsa Indonesia. Akhirnya kita merdeka. Konon kabarnya sudah 75 tahun. Mudah-mudahan terus kemerdekaan ini dapat kita jaga, dan Allah menjaga kita semua. Walhasil terus dari kita sehingga keturunan kita terus terjaga kemerdekaan, dan terus negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan selanjutnya juga yang tidak perlu kita tinggalkan dan perlu kita ketahui bersama, bahwa bulan ini juga hadirin sekalian kembali sebagai juga amanah ini bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan kembali bulan ini juga menjadi mulia karena sebab daripada bulan Muharram, bulan mulia. Dan bulan ini juga 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi buat kita semuanya hendaklah kita untuk terus bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Halnya yang pertama yaitu hari kemerdekaan yang telah kita lalui bersama. Hendaklah kita sebagai pribadi yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang mengaku kita semuanya adalah berbangsakan satu bangsa Indonesia, berbahasakan satu bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terbingkai dalam itu bingkai kekuatan dasar negara kita dalam bingkai Undang-Undang Dasar 1945, dan terbingkai juga dalam yaitu Pancasila yang kita tahu pasalnya itu ada 5 pasal: ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kemudian yaitu terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbingkai kita dalam Pancasila 5 pasal. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk selalu berbangsa dan bernegara, menjaga toleransi kita bersama-sama. Ini hadirin sekalian, negara kita dibentuk dari berbagai macam suku bangsa dan bangsa, dan juga daripada agama-agama. Makanya perlu kita jaga, yaitu jaga toleransi kita bersama-sama. Halnya dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini hadirin sekalian, maka hendaklah kita isi kemerdekaan ini dengan bukan berleha-leha, namun bagaimana cara kita mengisi untuk lebih memajukan bangsa Indonesia ke depannya, ke gerbang kemerdekaan yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Namun kejadian hadirin sekalian, banyak kejadian ketika kita mengisi hari kemerdekaan, banyak di sana kita lihat dan kita tinjau, yaitu adat yang menjadi budaya yang menjadi kita mengisi kemerdekaan tidak diharamkan, tidak dilarang dalam agama dan juga dalam berbangsa bernegara. Namun tidak sedikit terkadang kita lalai dan kita lupa. Seharusnya kemerdekaan kita isi dengan kita lebih taat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, mengenang perjuangan para pahlawan kita. Namun tidak sedikit dengan amalia-amalia ataupun perbuatan-perbuatan yang justru malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena permainannya yang menyebabkan jatuhnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang
Kadang sebab permainan tersebut, sebab perlombaan tersebut, kita lalai dan kita lupa. Salah satunya hadirin sekalian, ada lomba mancing, ada lomba sepak bola, ada lomba tarik tambang, ada lomba panjat pinang. Itu diperbolehkan dan menjadi kegembiraan buat kita di hari kemerdekaan. Namun di siang lain jangan kita lupakan ketika sudah ada panggilan untuk kita beribadah kepada Allah. Halnya salat, halnya persatuan, halnya yaitu silaturahim, jangan sampai kita lalaikan sebab tidak, yaitu memperingati hal tersebut dengan budaya-budaya sedemikian. Tidak sedikit orang gara-gara sebab lomba mancing, tidak sedikit gara-gara sebab lomba sepak bola, tidak sedikit sebab gara-gara lomba-lomba yang lainnya. Ketika dipanggil untuk ibadah sholat, mereka lalai meninggalkan sholat 5 waktunya. Bahkan tidak sedikit mereka yang sebab perlombaan yang harus menjaga keutuhan NKRI, menjaga persaudaraan, bahkan tidak sedikit terjadi perpecahan berantem di sana sini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang tidak terjadi hal yang demikian, karena kembali alinea ketiga dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita dibingkai kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan berkat rahmat Allah, tidak mungkin akan hadir kemerdekaan di antara kita ataupun kemerdekaan untuk bangsa Indonesia kita ini. Hadirin sekalian, selanjutnya bulan Muharram. Mari kita jadikan bulan Muharram yang telah kita lalui satu hari ini, di hari yang kedua ini. Mari terus kita motivasi diri kita untuk kembali senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita perbaiki, sekaligus bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan di antara 4 bulan. Pertama, apa adalah di antara amaliyah-amaliyah kita yang harus kita kerjakan sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi yaitu tahun baru Hijriah. Yang pertama, hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Ulama sedang memaktubkan dalam kitab-kitab yaitu di antara fadhilul a'mal dalam mengisi daripada tahun baru Hijriah dan juga hari yang dimuliakan Allah, diharamkan Allah 4 bulan. Di antara 4 bulan salah satunya bulan Muharram. Yang pertama, mari kita tingkatkan kualitas ibadah salat 5 waktu kita. Salat 5 waktu sudah kita kerjakan, namun mari kita lebih meningkatkan lagi. Apa yang kita tingkatkan? Khususnya ibadah kita kepada Allah. Apa yang kita tingkatkan? Waktunya, awqatnya di antara salat 5 waktu kita. Mari kita tepatkan waktu dalam salat 5 waktu kita. Kemudian selanjutnya, yaitu kita memperbanyak, menambah di antaranya itu salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah di antaranya yang hari ini kalau harus kita kerjakan itu. Kalaupun perlu kita sunahkan, amaliyahkan, kita sunnah, kita amalkan, itu salat duha nih. Kita amalkan banyak salat duha, salat tahajud, salat rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya, agar menunjang ibadah kita, amaliyah kita. Karena siapa yang beribadah, banyak berlaku sosial, berbuat baik, beramal saleh di bulan-bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kemudian selanjutnya juga senantiasa memperbanyak baca Al-Quran di bulan haram. Ini sekarang saat kita murojaah nih, baca Al-Quran kita perbanyak hadirin sekalian di bulan haram, di bulan Muharram kita banyak murojaah, kita banyak mengulang kembali bacaan Al-Quran. Tidak sedikit banyak di rumah kita Al-Quran, mungkin ada lebih dari 1, 2, 3 dan 4. Namun tidak sedikit terkadang kita lalai dan lupa membaca Al-Quran. Yang kita ingin terkadang manakala kita ada kepentingan saja membaca Al-Quran. Belum khusus mungkin salah satunya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, baru kita baca Al-Quran. Dan sudah yang terbaik adalah bagi seorang muslim manakala beriman kepada Allah, Al-Quran senantiasa dia baca setiap harinya. Bahkan manakala dia lalai, dia hilang ketika dia tidak membaca Al-Quran kurang lebih 3 hari, maka ulama mengatakan untuk kifaratnya dia bersedekah. 3 hari kita lalai, 24 jam kali 3 kita lalai untuk mengerjakan membaca Al-Quran, maka kifarat tanda kita lalai untuk tidak membaca Al-Quran, melalai membaca Al-Quran, maka hendaklah kita memperbanyak sedekah, berbagi kepada fakir miskin, orang-orang duafa ataupun anak-anak yatim. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang harus kita kerjakan, kita utamakan di bulan haram, yaitu untuk memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini utamanya zikrullah itu banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat tersebut dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu khafifan bil lisan, sakilan bil mizan, la ilaha illallah, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ringan diucapkan, ringan di lisan, namun berat dalam timbangan, yaitu kalimat tauhid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan terakhir hadirin sekalian, karena berhubung saya sudah buka kitab, yaitu terakhir adalah untuk kita senantiasa menjaga silaturahim.
Menjaga silaturahim adalah menjaga kebersamaan, adanya rasa sayang kepada sesama muslim. Bahkan di luar muslim pun, selain kita toleransi, kita harus menjaga rasa sayang, kasih dan sayang. Sayang itu harus kita teruskan, sayang itu harus kita dawamkan sesama muslim. Sayang itu dengan kita sayang, nanti kita dapat menasihati satu dengan yang lainnya. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan khilaf. Enggak ada manusia yang enggak punya salah. Pasti manusia itu ada salahnya. Al-maksum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum daripada kesalahan itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti ada salah, kita pasti ada khilaf. Sebaik-baiknya orang yang khilaf dan salah kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manakala dia salah kepada manusia, hendaklah dia mohon maaf kepada orang tersebut. Hadis terakhir yang akan saya sampaikan dalam kitab yaitu Nasul Ibad. Di sini dikatakan hadis sekalian, dan kita bersabda dalam sebuah hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang artinya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang, yang mempunyai sifat kasih dan sayang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menyayangi mereka, ya, menyayangi mereka. Allah yang Maha Tinggi menyayangi mereka, orang-orang yang mempunyai sifat kasih dan sayang, sesungguhnya Allah menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fil ardi, siapa aja yang ada di atas muka bumi, terutama para manusia sekalian, bukan hanya orang Islam saja, orang lain pun di luar orang Islam, maka hendaklah kita sayangi. Contohnya ada orang di luar Islam, tetangga kita, manakala kita makan, manakala kita nyayur, maka kita perbanyak kuahnya, kita berbagi kepada mereka. Manakala kita mempunyai rezeki yang banyak, itu juga kita berbagi, bukan kepada saudara muslim kita saja, namun di luar saudara muslim kita juga kita harus berbagi kepada mereka. Tandanya kita sayang secara umumnya, bukan kepada orang muslim saja, tapi kepada yang lainnya, juga kepada hewan melata. Kita harus mengkasih sayang. Bahkan tidak sedikit banyak orang mendawamkan di antara amaliyah yang insya Allah diijabah segera oleh Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari dia memberikan makan kepada hewan yang bernama kitun, yaitu kucing, dan hewan-hewan yang lainnya, agar kucing tersebut tidak kelaparan. Mereka memberikan makan kepada hewan tersebut agar apa? Agar dilancarkan hajat mereka, agar dilancarkan daripada rezeki mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyediakan makanan untuk hewan, di antaranya adalah kucing. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, yarhamukum man fis sama, niscaya manakala kamu sudah berbuat kasih dan sayang kepada manusia di atas muka bumi, kepada hewan-hewan yang lainnya, niscaya nanti akan ada di atas langit yang menyayangi kita, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari bersama-sama di bulan haram ini, dan sekaligus peringatan daripada hari kemerdekaan Indonesia, mari kita berkasih sayang, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang terletak, manusia pasti punya kesalahan, kita punya kesalahan. Marilah saling kita memahami satu dengan yang lainnya, saling bermaaf-maafan, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, bahwa sesungguhnya insya Allah dengan kita bertobat kepada Allah, istighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari diri kita banyak kesalahan, banyak khilafan, insya Allah dengan itu semua Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan pribadi kita pribadi yang satu bersama-sama, dan mudah-mudahan kita berharap di hari kemerdekaan ini Allah jadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.